Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Oke, selamat siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Kung Wijanarko. Oke, para sedulur, jadi dahulu kala Nabi Muhammad SAW pernah mendapatkan kunjungan dari sekelompok bangsa jin dari suatu daerah yang namanya Nasibin, dan mereka berhajat ya pada Nabi Muhammad SAW. Mereka memohon bantuan bekal daripada Nabi Muhammad SAW, dan kemudian Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan bekal pada saudara-saudara dari bangsa jin yang waktu itu memang datang kepada beliau. Setelah itu Nabi Muhammad bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, dan di situ diberitakan ya di sini oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum kullu atmi zukirasmallahi alaihi yaqa'u fi aidikum au faro ma yakunu lahma wa kulu ba'rotil alafu lidawabakum. Artinya sebagai berikut. Lakum kulu atmi zukirusmullahi alaihi, bagi kalian adalah segala tulang tersebut yang disebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala, yang disebutkan asmanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yaqa'u fi aidikum, dan ketika kalian mengambil tulang tersebut gitu kan, fi aidikum aufa roma yakunu lahma, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan tulang tersebut penuh dengan daging lagi dan menjadi bahan makanan untuk bangsa jin tersebut. Wa kulu ba'rotil alafu, dan kemudian seluruh kotoran daripada binatang ataupun hewan di alam manusia ini lidawabakum, ini untuk makanan daripada hewan dari bangsa jin ya, di alam jin ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat daripada hadis ini teman-teman ya, di situ dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya setiap tulang ya, jadi kalau ada kita makan daging hewan, daging binatang, kemudian kita menyebutkan asmanya Allah Subhanahu Wa Taala ketika sebelum makan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dan kemudian kita memakan dagingnya, sekalipun dagingnya kita habisin, tinggal tulangnya ya, betul-betul tinggal tulangnya, dan kemudian ketika kita membuang tulang tersebut ya, baik di tempat sampah ataupun di suatu tempat tertentu gitu kan, kita menyebutkan asmanya Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim, maka tulang tersebut akan menjadi makanan dari bangsa jin, tentunya jin muslim. Yang diberitakan di sini bahwasanya tulang yang memang kemudian di alam manusia yang kita buang itu, yang kita sebutkan asma Allah sebelumnya, akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tulang yang sudah disebutkan asmanya Allah Subhanahu Wa Taala akan tumbuh lagi daging ya, akan dipenuhi lagi daging ya, au faroma yakunu lahma, jadi akan dipenuhi oleh daging lagi. Dan itu yang akan menjadi makanan daripada saudara-saudara kita dari bangsa jin, yang tentunya adalah jin muslim ya, jin-jin yang beriman. Karena kalau syaitan pastinya mereka nggak akan mau terhadap makanan atau minum makanan yang kemudian di dalam makanan tersebut disebutkannya asmanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga diberitakan di sini bahwasanya seluruh daripada kotoran binatang dari alam manusia ini merupakan makanan daripada hewan-hewan yang ada di alam jin. Jadi teman-teman, ternyata alam jin ini luas sekali ya di situ ya. Maksudnya luas nih, sepertinya konstruksinya mirip-mirip ya dengan alam manusia, karena di situ juga ternyata ada kelompok hewan dan binatang, bukan jin saja gitu kan. Kalau selama ini kita pikir mungkin di alam jin itu hanya ada jin doang gitu kan, tapi ternyata kalau kita lihat dari hadis ini bahwasanya di alam mereka pun ada hewan gitu kan, yang mana dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kotoran hewan, setiap kotoran binatang dari alam manusia ini menjadi makanan daripada hewan-hewan di alam jin gitu kan. Dan ternyata bangsa jin pun
mendapatkan anugerah di sini bahwasanya ketika kita makan daging kemudian ada tulangnya di situ, kita sebutkan asma Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita buang gitu kan di tempat sampah ataupun kemudian di tempat tertentu, ketika kita bacakan asma Allah, tulang tersebut akan dipenuhi daging lagi di alam jin, versi di alam jin ya subhanallah, dan akan menjadi makanan untuk saudara-saudara kita dari bangsa jin. Oleh karena itu kalau kita lihat konstruksi hadis ini, jadi ternyata penting sekali, dan sepertinya kita harus nih, kita wajib ya, ketika kita mau makan kita sebutkan asma Allah, dan ketika kita selesai makan mau membuang tulang-tulang itu pun kita sebutkan asma Allah Subhanahu wa taala. Simple, bismillahirrahmanirrahim. Boleh juga bismillah dengan namanya Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya nanti akan menjadi berkah bagi saudara-saudara kita, yaitu jin muslim ya, jin yang beriman. Sepertinya kalau kemudian tulang-tulang yang tadi kita habis sisa kita makan kemudian gak disebutkan asmanya Allah Subhanahu wa taala, itu kemungkinan besar akan menjadi makanannya daripada syaitan ya, bangsa jin yang kufar, karena memang gak kita sebutkan asmanya Allah Subhanahu wa taala. Ini analisa saya teman-teman, walaupun nggak bisa jadi patokan, itu analisa saya pribadi gitu kan, karena memang kalau disebutin tadi yang sepertinya memang konsumsi bangsa jin ini salah satunya makanannya adalah tulang ya teman-teman, tulang, dan kita nggak tahu seperti apa gitu, tapi sungguh ajaib ya kalau diberitakan tulang yang udah nggak ada dagingnya disebutkan asmanya Allah akan penuh lagi daging versi di dalam jin. Nah itu aja teman-teman, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita gitu kan, dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.